Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat diharapkan tidak makan selama ibadah online berlangsung. Yang kedua, jemaat diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, jemaat diharapkan mematikan notifikasi gadget supaya tidak mengganggu saat ibadah online berlangsung. Selamat mengikuti ibadah dan alami kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya berharap keadaan jemaat Tuhan hari ini semuanya dalam keadaan sehat saja. Walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah secara fisik dan kita harus beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya keberadaan kita dimanapun saat ini tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja pada setiap kita. Mari saudara, kita memberikan salam kepada keluarga kita yang ada di samping kanan atau samping kiri kita. Mari kita memberikan senyum yang terbaik, kita memberikan kata-kata yang terbaik. Mari kita satukan hati pada hari ini, kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu hati. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk nafas hidup yang sudah Tuhan beri. Keberadaan kami saat ini, kami percaya semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Mari Tuhan, pada hari ini kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami, bahkan kami mau bawa pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang boleh ambil alih Tuhan ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Amin. Mari saudara, kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Syukur. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, lebih lagi ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan, angkat suaramu, arahkan hatimu, berikan yang terbaik, pujian pengagungan bagi Tuhan. Haleluya, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Allahku yang besar, Allahku yang ajaib, Allahku yang heran. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, glory. Haleluya, hanya Kau Tuhan yang layak dipuji. Kami naikkan syukur. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, syukur Yesus. Haleluya, glory. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Inilah kerinduan setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh selalu dekat kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami dekat kepada Engkau, hati kami menjadi tenang. Pada hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan nama Engkau. Dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami
menjadi satu persembahan yang menyukakan hati Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Mari saudara, kita memuji Tuhan lebih lagi, kita mau senangkan hati Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa boleh penuh dalam setiap hati kita. Sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari saudara, pada hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu saat-saat ini bangsa kita, kota kita mengalami keadaan yang tidak baik. Semua orang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akibat pandemi yang ada. Tapi kita percaya bagi anak-anak Tuhan bahwa firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan ya untuk kita boleh menghadapi setiap keadaan yang ada. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku,
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
Oke, mari kita berdoa untuk firman. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Tuhan boleh izinkan kami semua untuk kembali menerima akan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan sampaikan isi hati-Mu, dan Tuhan pakai juga jemaat-Mu yang mendengarkan akan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menerima, untuk belajar akan kebenaran firman, ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita saat ini untuk melakukan ibadah online karena kondisi pandemi di bangsa kita yang memburuk, dan ini bukan di bangsa kita aja, di hampir di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Di negara-negara besar pun juga mengalami hal yang sama, di Amerika, di China, bahkan di Eropa dan di negara manapun mengalami hal yang buruk ini. Ini artinya apa? Bahwa di dalam dunia ini tidak ada negara yang kuat, tidak ada organisasi manusia yang merasa dirinya kuat. Artinya apa? Kita manusia yang lemah dan kita butuh pertolongan, kita butuh perlindungan. Dan maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita butuh sosok pelindung yang melindungi diri kita, yang sanggup melindungi kita baik yang ada di dalam dunia ini maupun nanti kelak kita dipanggil Tuhan. Dengan kondisi yang seperti ini, yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, apa yang menjadi pegangan kita, yang menjadi sandaran kita? Apakah kekayaan kita, uang kita, kejabatan kita? Ini semua hal-hal duniawi ini tidak dapat menjadi jaminan untuk kita bisa aman di dalamnya. Karena itu kita perlu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di sini firman Tuhan saya beri judul yaitu Yesus benteng bagi orang yang percaya. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12 saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian dengan perikop Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, dan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun air dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya di bumi pun, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Puji Tuhan. Di sini dituliskan yaitu di ayat yang ke-8 dan yang ke-12. Di situ diulang yaitu Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Di sini penulis Mazmur khususnya untuk Bani Korah yang ditujukan untuk bangsa Israel. Dia menyadari bahwa Tuhan semesta alam, Allah Yakub, itulah yang menjadi kota bentengnya. Di sini
diulang 2 kali artinya apa? Artinya sangat penting lagi bahwa sandaran bagi bangsa Israel yaitu Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang menyelamatkan mereka, yang memilih mereka, yang melepaskan mereka, yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Dan di sini ada 2 hal yang perlu kita pelajari, kita sebagai orang yang percaya, apa yang kita lakukan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Di sini ada kata kerja pergilah dan pandanglah pekerjaan Tuhan. Maksudnya apa? Supaya kita pergi. Maksudnya yaitu kalau saat ini kita sudah tidak searah dengan Tuhan atau sejalan dengan jalan Tuhan, mungkin kita membelot jauh dari Tuhan. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kita harus sejalan dengan jalannya Tuhan, karena dengan itulah Tuhan akan menjadi perlindungan kita. Yang kedua yaitu pandanglah. Kata kerja yang kedua itu pandanglah pekerjaan Tuhan. Pandanglah yaitu kita disuruh melihat apa yang terjadi saat-saat ini. Tentulah ini tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam dunia ini, bahwa semuanya terjadi atas seizin Tuhan dan dalam kuasanya, dan semua yang dikerjakan Tuhan itu baik adanya. Meskipun kadang kita merasa bahwa ini tidak baik bagi kita, tapi Tuhan pasti melakukan segala yang baik. Dan saat ini apa yang dikerjakan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan kita ketahui ya bahwa kisah Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Allah membentengi Ayub dari hartanya, keluarganya ya, dari segala serangan iblis. Artinya apa? Tuhan melindungi anak-anaknya. Dan di sini kita harus menyadari bahwa segala perlindungan itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan yang berikutnya yaitu di ayat yang ke-11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan berfirman yaitu menyuruh kita untuk diam. Artinya kita tidak boleh menggerutu atau mengomel atau menyalahkan Tuhan, melainkan kita diam. Itu berarti kita harus introspeksi diri kita. Kita harus berdoa, karena dengan berdiam kita dapat berdoa. Kan ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa dengan berdiam diri di situ ada kekuatan baru. Dengan berdiam kita dapat berdoa. Nah, jadi kita nggak usah gegabah, kita cukup diam, kita nggak usah gerutu, kita diam, introspeksi diri, dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan yang berikutnya yaitu kata-kata ketahuilah bahwa akulah Allah. Di sini Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan kekuatannya, dan kita ketahui saat ini bahwa Tuhan sedang berperkara dengan manusia, sedang berperkara dengan dunia ini. Dan karena itu bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Meskipun keadaan saat ini banyak juga orang-orang di dalam Tuhan yang mengalaminya, tapi satu hal itu semua akan mendatangkan kebaikan dan ada hikmahnya. Dan itu membuat kita yang masih ada saat ini untuk kita tetap bergantung dan berserah kepada Tuhan. Mungkin di masa pandemi ini kita mungkin ada yang merasa bisa berlindung ya dengan kita melakukan protokol kesehatan, vaksin. Nah, memang itu untuk melindungi tubuh kita, dan itu memang anjuran dan itu memang benar adanya. Tapi bagaimana dengan jiwa kita yang saat ini mungkin diliputi rasa ketakutan, kekhawatiran? Kita disuguhkan dengan berapa banyak orang di sekitar kita yang sudah meninggal, mungkin karena virus ini, dan ada juga rumah sakit yang saat ini tidak bisa menerima pasien lagi karena penuhnya. Belum lagi berita-berita lainnya yang menggentarkan, yang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Nah, bagaimana dengan diri kita? Di dalam Filipi 4 ya,
Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa ya, dan pikirkanlah hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Di situ dikatakan memikirkan hal yang positif, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan itu yang kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin ada yang merasa khawatir, takut, mari kita tetap bersukacita dan kita nggak usah memikirkan hal-hal yang negatif. Marilah kita memikirkan hal-hal yang positif, yang baik untuk diri kita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dokter juga mengatakan bahwa untuk meningkatkan imun kita juga harus bersukacita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saya sedikit cerita ya. Saya suka sekali film Kolosal, Perang Kerajaan. Di sini saya kasih ilustrasi, yaitu di mana kita tahu bahwa tembok Cina, tembok yang sangat besar itu, dia memiliki panjang 21 km dengan lebar 9 meter dengan tinggi 15 meter. Di situ dibangun di utara negara Cina. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi para penjajah atau mungkin para musuh-musuh untuk masuk ke negeri Cina. Benteng tersebut dibangun dan berhasil, tidak ada penjajah yang masuk. Tapi apa? Banyak juga tentara yang mati, bahkan rakyat jelata pun banyak yang meninggal karena mempertahankan baik di tembok Cina tersebut. Artinya apa? Tembok Cina yaitu benteng yang dibuat manusia, yang dibuat sedemikian megah. Mungkin kelihatannya nampaknya berhasil, tapi masih ada juga banyak korban yang berjatuhan. Dan hanya dengan benteng melalui Tuhan saja kita bisa merasa aman. Artinya apa? Benteng sekokoh apapun buatan manusia itu tidak menjamin akan keselamatannya. Tetapi marilah kita berlindung kepada Tuhan Yesus yang menjadi benteng perisai kita. Mungkin seringkali kita jauh dari Tuhan atau undur dari Tuhan, tapi selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, artinya apa? Tuhan memberi kesempatan kita untuk kita kembali ke jalannya. Ingat perkataan Yesus tentang Yerusalem. Di situ dikatakan di dalam Matius 23 ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh, melempari nabi-nabi dan orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah kepak sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, mari Bapak Ibu, kita responi ajakan dari Tuhan Yesus untuk memanggil kita, untuk kita berlindung di bawah sayapnya. Ini adalah suatu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita boleh bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, karena kepada siapa kita akan berlindung. Sebagai ayat penutup kita buka di dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang ke-2 dan 3. Seperti tadi lagu pujian yang pertama dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sebagai kesimpulan, untuk kita mendapatkan benteng perlindungan dari Tuhan, kita harus mendekat kepadanya, karena hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Kita mendekat, berserah, dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang akan menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi remah dalam setiap hati kami, supaya kami, jemaat-Mu, boleh berpegang hanya kepada Engkau saja. Tuhan, ajar kami, tambahkan iman kami untuk kami senantiasa beriman kepada Engkau, menaruh sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali atas hidup kami, dan kami hanya berserah kepada-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus terima kasih akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Sugeng Raharjo. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman singkat untuk kegiatan selama sepekan ke depan. Minggu depan, tanggal 18 Juli, ibadah akan tetap dilaksanakan secara online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Risdawati Manik. Jika jemaat rindu memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, jemaat dapat memberikan persembahan melalui ShopeePay dan OVO dengan QR Code yang ada di layar. Jemaat juga dapat mentransfer melalui rekening BCA dan BRI yang tertera di dalam layar. Sekian pengumuman singkat dari kami. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk pandemi ini supaya cepat berlalu, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami saat ini mau berdoa untuk pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan halaukan segala wabah ini. Tuhan, kiranya Engkau sanggup memulihkan setiap mereka yang sakit. Tuhan, berkati setiap tenaga medis maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan untuk melayani masyarakat yang sedang sakit. Kami juga berdoa, mungkin ada jemaat atau orang-orang yang kami kasih, mungkin mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka yang saat ini mungkin isolasi mandiri. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, wakilnya serta jajarannya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan satukan hatinya untuk bergandengan tangan untuk memulihkan bangsa kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, biar setiap apa yang dilakukan bangsa ini boleh mendatangkan kebaikan, boleh dinyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa, dan boleh melalui pandemi ini banyak orang mengenal bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pulihkan, jauhkan dari segala krisis kesehatan, segala krisis ekonomi. Dan kami percaya Engkau Tuhan Allah yang sanggup, yang membangkitkan dan memulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangun berdiri, kita mau pamit kepada Tuhan Yesus Kristus. Gembala kami yang agung, yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Tuhan sudah pimpin ibadah raya dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya. Tuhan memberkati setiap yang hadir. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang lemah dikuatkan. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi mereka yang tidak bisa hadir, yang masih di rumah. Tuhan juga memberikan kekuatan, jauhkan dari segala kekhawatiran. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami mau mohon diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat mujizat Allah, damai sejahteranya dan kepenuhan Roh Kudus-Nya
menyertai saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya.